Nama saya Muhammad Abi Madi Putra Jaya. Dipanggil Abi ya. Oh Abi ya. Saya familiar berarti. Dari Krom ya. Dari Krom kan? Dari MI Pizza, murid kakak dulu. Oh, murid. Perasaan nggak pernah ngajar di Jakarta. Oke baik ya. Di dulu yang itu tadi ya. Baik semuanya. Kelas berapa? Kelas 9K. Kelas 9. Sebentar lagi lulus berarti. Ya. Mau lanjut mana? Insya Allah ke Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Amin kan dulu. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah cocok. Kenapa? Jauh nih. Dingin udah jauh, Masya Allah teman-teman saya. Baik. Ustaz kasih waktu sedikit saja. Kita simak ya. Ceritakan tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi. Sebentar, belum dulu. Waktu kira-kira 1 jam. Kelamaannya. Baik, silakan 1 atau 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Yang lain kita semua. Maulid Nabi adalah kisah tentang lahirnya Nabi Muhammad ke alam semesta. Ingat peraturan pertama. Lanjut. Maulid Nabi selalu dirayakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lupa tahunnya. Nggak usah pakai tahun, nggak usah pakai tahun. Ayo. 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir ke muka bumi karena diutus Allah untuk membimbing atau membimbing umatnya ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi sebagai nabi yang ditunjuk untuk menuntun umat agama Islam. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia, yang mana di hari kelahirannya angin-angin bertiup kencang, cahaya berkeliaran, dan orang-orang berteriak kesenangan dan kegembiraan. Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga yang besar, yaitu keluarga yang derajatnya tinggi di kalangan orang-orang Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah. Terima kasih, Bi. Oke, makasih ya. Oke, yuk. Thank you, bro. Ya. Ayo, pesan kawan yuk. Coba. Masya Allah. Aduh. Maaf ya. Halo, maaf. Jadul. Berapa dapat uangnya? Coba cuma maju doang, cerita 1 menit, tahunnya lupa pula, dapat 50.000. Bagi 2 ya. Ya, makasih. Oke, Masya Allah. Nih, kasih channel suruh maju. Berebut dalam suruh maju lagi. Baik. Stop dulu yang maju, nanti kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya teman-teman semuanya, alhamdulillah. Cerita udah selesai nih. Cerita Maulid Nabi kita udah selesai. Udah diceritakan dunia bahwa Rasulullah lahir tanggal sekian, bulan sekian. Dia lupa, orang tuanya dia tahu, derajat keluarga juga dia tahu. Udah selesai. Maka yang akan kita pelajari berikutnya adalah, ada yang punya buku nggak? Ada yang punya buku? Buku tulis ada? Ada yang mau berserah 1 lembar kertas kepada Ustaz? Nggak usah, karena ada yang punya. Malu pula Ustaz, Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak, sini 50.000 lagi nanti. Tapi bukan sekarang. Makasih ya. Fida kelas 7J. Thank you. Baik, maaf ya, karena nggak ada mic ya,
Karena di sini Ustaz menggunakan mic, Ustaz nggak pakai mic, jadi kerjasamanya izinkan suara Ustaz menggelegar di masjid ini tanpa diganggu suara. Baik, perhatikan. Berapa lembar kertasnya? Itu baru orang yang hebat. Kertasnya cabi-cabi sampai menjadi dua, digabung tulang yang. Pertanyaannya, mau untuk menjadi orang yang hebat, menyatukan kertas-kertas yang sudah berantakan, kertas yang tidak aturan menjadi selembar yang bagus lagi. Dialah orang yang hebat. Kalau aku gampang. Yang tadi sama tim hadroh kita disebut berkali-kali, pemimpin dunia siapa? Rasulullah. Pemimpin akhirat, ilustrasi buat ini bisa menyatukan berantakan menjadi satu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya pemimpin adalah Rasulullah. Kita masukkan kertasnya, teman-teman semua. Kemana larinya ini? Zaman Rasulullah belum lahir disebut mana Pak? Mana Pak? Zaman jahiliyah. Ada yang tahu zaman jahiliyah itu apa? Ya, bukan cuma kebodohan, bahkan super luar biasa bodohnya. Ayo kita ungkapkan. Satu, sebelum Muhammad lahir, maaf, lo sekarang lagi makan banyak judi online. Judi online itu paling banter habis harta. Kalau zaman Rasulullah itu, zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, zaman jahiliyah itu
judinya nggak online, judinya off. Tapi yang habis bukan cuma harta. Kita lihat saat bodohnya mereka ini mic-nya udah habis untuk hiburan tadi. Kalau mereka berjudi, hartanya habis. Apa yang ditaruhkan? Kalau dia punya istri, istrinya ditaruhkan. Nah, kalau saya kalah judi itu istri ambil istri saya. Kalau dia punya anak perempuan, nah itu anaknya ambil. Disinilah kebodohan orang-orang sebelum Rasulullah lahir. Yang kedua, kalau istrinya sedang hamil tua, lihat ini. Kalau istrinya sedang hamil tua, suaminya itu yang disiapkan bukan nama, yang disiapkan bukan pakaian bayi, yang disiapkan bukan kambing untuk akikah, tapi yang disiapkan dua hal. Yang pertama pedang yang tajam, yang kedua pasir yang digali. Coba kita lihat di series bodohnya itu. Untuk apa? Kalau istrinya udah melahirkan, suaminya udah nunggu. Kalau yang lahir anaknya itu laki-laki, maka anaknya diangkat, ditimang-timang, kemudian dia keliling pakai kendaraan, apakah onta atau kuda, memberitahukan kepada sukunya, aku punya anak laki-laki, anakku laki-laki. Kebahagiaan yang luar biasa, bangganya luar biasa. Tapi pas lahir anaknya perempuan, maaf, begitu lahir langsung dilihat, oh anakku perempuan, diambil, disembelih langsung, dibunuh langsung. Wah, tak tega membunuh anak saya. Bagaimana anak lahir perempuan diangkat langsung, dimasukkan ke lubang, ditutup, yang namanya dikubur hidup-hidup. Mengapa? Karena versi orang jahiliyah, punya anak perempuan itu sesuatu yang memalukan. Punya anak perempuan itu punya anak perempuan itu memalukan. Mengapa memalukan? Anak perempuan itu tidak berguna. Kita ulang lagi. Kan ini zaman jahiliyah, bukan sekarang kan? Ya, bukan sekarang. Oke. Baik. Rasulullah itu bukan sekedar memasangkan dua petak tobek, tapi yang sudah hancur benur begini harus digabungkan. Pertanyaannya, berhasil nggak Rasulullah?
berhasil. Bahkan keberhasilannya bukan hanya ada di Mekah saja, tapi sampai di sini. Teman-teman semua, yuk sebagai penutupnya, apa kunci keberhasilan dari Rasulullah SAW? Sederhana saja. Kunci keberhasilan dari Rasulullah yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Maaf, ketika Rasulullah atau Muhammad sebelum menjadi nabi berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang memang sangat luar biasa sekali. Mereka menyembah patung seperti yang diceritakan tadi. Waktu itu Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu, belum diangkat menjadi Rasul, tahu bahwa yang disembah itu Allah. Tapi Nabi Muhammad sudah menghindari hal-hal yang demikian. Tidak mau Rasulullah menyembah patung. Bahkan maaf, suatu hari waktu itu berusia muda, usianya masih muda, ada kawannya yang ngomong kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kamu kan belum pernah melihat hiburan. Engkau belum pernah melihat hiburan. Ada nanti malam ada hiburan. Ada penari yang akan menari, perempuan yang menari dengan pakaian yang senonoh. Nanti malam kita nonton Muhammad." Maaf, Nabi Muhammad waktu itu belum dapat wahyu, belum diangkat menjadi Rasul. Maka dia bilang, "Oke lah, sesekali." Apa yang terjadi sore-sore ketika Rasulullah sudah bersiap-siap, tiba-tiba Rasulullah SAW merasa lelah. Kemudian Rasulullah duduk dan bersandar. Yang terjadi Rasulullah ketiduran. Bangun-bangun sudah pagi. Jadi nonton nggak? Jadi, mengapa? Karena dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipersiapkan untuk menjadi orang yang hebat. Kalau kita dipersiapkan menjadi orang yang hebat, akan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan kecil apapun itu. Ada kawan WA, lah kita nonton bareng. Nonton apa? Pokoknya nonton lah. Oh besok tuh ulangan gampang lah. Besok kita cari contekan di kamar mandi. Nah, ada yang begitu. Ada yang ada contekan di kamar mandi dan dia akan pernah mau orang yang mau sukses, orang yang mau hebat, yang Allah persiapkan untuk menjadi orang yang luar biasa, dia akan senantiasa mencari kesungguh-sungguhan dalam dirinya. Dalam hal apapun akan bersungguh-sungguh. Yang ngaji tadi siapa? Yang baca Quran tadi? Atau baca Quran ya? Coba sedih dulu. Izin, nggak usah. Nggak usah daya di sini. Oke, siap. Apa nama? Pancuri. Hamzah. Pancuri. Oh bukan pencuri. Pada Ustaz nggak ngomong pencuri loh ya. Panggilannya Hamzah. Masya Allah. Ada paman Rasulullah itu bernama Hamzah juga. Tahu kisahnya? Lupa. Nanti datang ke rumah kita kasih tahu. Hamzah luar biasa sekali. Baik, Hamzah kelas berapa? 9J. 9J. Insya Allah man satu model. Man satu model. Man model apa man satu model? Man model. Nggak jadi man satu nggak? Kayaknya. Oh nggak jadi. Ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kan rencana cuma satu model. Ini nggak satu. Cuma model saja. Padahal sama saja ya. Masya Allah. Antum siapa yang ngajarin ngaji? Ada guru di rumah. Ada guru? Pak Suhaimi. Ada orangnya di sini. Kenapa? Hamzah belajar ngajinya kapan?
Senin malam Selasa sama Kamis malam Jumat. Senin malam Selasa sama Kamis malam Jumat. Tadi malam dong berarti. Di malam tidak. Di malam kan malam Jumat. Saya tidak datang. Kenapa nggak datang? Ada takziah dekat rumah. Masya Allah. Atau ngisi ceramah? Tidak, numpang makan. Baik. Kameramennya mana? Kok nggak ada yang foto sih yang maju dengan saya? Ini keren loh, ya Allah. Maaf, seharusnya malam Jumat belajar ngaji, tapi nggak datang. Kenapa? Ada takziah di samping rumah saya. Ustaz sudah, ya Allah, anak ini baik banget. Ninggalin belajar ngaji gara-gara mau ke takziah. Antum ceramah? Enggak. Masya Allah. Hamzah berapa bersaudara? 6. Berbeda dengan Hamzahnya. Kamu anak yang nomor berapa? Pertama. Yang pertama. Berarti adik kamu 5. Kita sebutin. Ustaz sebut nomornya, antum sebut kelasnya. Yang nomor 2. Kelas 6 SD. Yang nomor 3. Kelas 2 SD. Nomor 4. Belum sekolah. Masih SD. TK. Nomor 5. Ustaz, kan yang punya adik antum. Oh banyak. Dah, itu bilang ibu terlalu banyak. Bu saya tuh banyak putihnya gitu ya. Baik, jadi ada 3 yang masih sekolah di bawah antum, ada 2 yang masih di rumah ya. Berapa orang laki-lakinya? Laki-laki 3, cewek 3. Laki-laki 3, cewek 3. Berarti 6 dong anaknya. Oh iya ya. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Kita mau jadi apa? Di Bendai Ustaz, insyaallah. Ini pendai. Jadi ustaz, tukang ceramah. Masya Allah. Gantikan ustaz dong. Amin. Ya nggak apa-apa. Kan antum cepat bisa menjadi orang yang sukses. Allah kasih kemudahan. Kita doakan dulu ya. Mudah-mudahan dia diterima di man model. Bukan di man sapi. Sama-sama. Mudah-mudahan cita-citanya menjadi dai, menjadi penceramah Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Hamzah bisa membimbing adik-adiknya sama baik dan sama sukses seperti Hamzah. Amin ya rabbal. Hamzah maaf, boleh temui ibu itu? Nanti bagi 2. Oke, silakan. Makasih Allah ya, oke, terima kasih. Berkah ya Kak ya. Masya Allah. Allah baik. Mak, Ustaz tadi nyuruh dia ke depan. Rencana Ustaz suruh ngaji. Bukan ditanya tidur doang ya Allah. Tapi ya udahlah. Waktunya udah habis. Kapan-kapan ngaji lagi Hamzah. Pak, ngajinya ditingkatkan. Ya, karena Rasulullah itu bisa menyatukan sobekan kertas yang sebanyak ini. Rasulullah bisa menyatukan sobekan kertas yang ini. Modalnya cuma 1. Cuman itu modalnya Rasulullah. Maka akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Semuanya. Nah, sebagai penutupnya, Ustaz semuanya bahwa Rasulullah SAW itu
dibaca. Tapi yang tahu sedikit langsung terima kasih. Yuk kita amalkan satu hal. Rasulullah SAW itu disebut sebagai rahmatan lil. Ada yang tahu artinya? Iya, rahmat untuk seluruh, bukan cuma untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam. Ustaz, kejauhan tidak bisa menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baik, teman-teman semua bisa menjadi rahmat untuk masjid, menjadi rahmat untuk tadi Ustaz Kasali sudah menyampaikan, ini masjid bukan aula, berarti ada perlakuan berbeda. Seperti tidak ada tangan di dalam masjid. Yang kedua, antum kalau masuk masjid lihat masjidnya kotor. Maaf, masuk masjid bersih atau kotor? Maka kalau keluar masjid pastikan masjidnya tetap bersih, tidak boleh meninggalkan sampah. Sekali ya, dalam semua hal, termasuk di lingkungan kita juga harus menjaga dari masjid, rahmat dari lapangan, mata dari kelas, rahmat dari lingkungan, dimanapun kita berada, teman-teman semua harus menjadi teman, harus menjadi pengayom, harus mempedulikan lingkungan, tidak boleh buang sampah sembarangan, ya, tak boleh mencoret-coret ini dan segala macam. Pengamalan dari rahmatan lil alamin. Baik, anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melalui peringatan Maulid Nabi ini ada beberapa hal yang harus kita ambil. Satu, biasakan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah yang itu bisa tercermin dari perlakuan kita terhadap Al-Quran. Mulai dari cara membawanya. Tidak boleh bawa Al-Quran itu seperti bawa buku. Maaf, ini Al-Quran. Misalkan ini Al-Quran, aku bawa begini, nggak boleh, nggak boleh. Itu dimuliakan. Bawanya harus begini. Jadi mas, siapa namanya? Arel, kelas berapa kan? Kelas 7 Pak. Aku berjalan ke sana kan? Udah cukup. Balik ke sini lagi. Gini cara membawa Al-Quran. Jangan dijalankan begini. Apalagi maaf, yang naik motor, yang joknya benar, Al-Quran dimasukkan dalam jok atau diduduki. Nauzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh. Bahkan maaf, ibu-ibu guru, kalau bawa Al-Quran dalam tas, pastikan tasnya kita sandang. Jangan di bawah motor. Di apa itu namanya? Di tempat yang kita pijak kaki. Al-Quran tidak boleh disejajarkan dengan kaki. Ya, kalau antum bawa Al-Quran, muliakan masjid Al-Qurannya, jangan diletakkan di bawah kaki kita atau sejajar dengan kaki saja tidak boleh. Ya, itu salah satu adab yang harus kita jaga berkaitan dengan Al-Qurannya. Oke, antum menjadi rahmat untuk lingkungan kita, menjadi rahmat untuk kelas kita, menjadi rahmat untuk keluarga kita. Jangan sampai menjadi biang masalah di kelas-kelas kita, menjadi biang masalah di masjid, menjadi biang masalah di rumah kita. Intinya tidak lebih baik dalam setiap kesempatan, menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan kita. Ini saja mungkin yang sudah disampaikan dengan keberkahan ini. Untuk menyadari energi antum sudah habis semuanya, maka tidak lagi bisa dipertahankan.